Shalom anak-anak kelas 5. Bertemu kembali bersama Miss Mira dalam pelajaran SBDP tema 9 subtema 3. Kita akan mempelajari materi seni rupa terapan daerah. Tetapi sebelumnya kita mengetahui dulu apakah artinya karya seni rupa daerah itu. Karya seni rupa daerah adalah karya seni rupa yang diciptakan oleh sekelompok masyarakat di daerah-daerah Indonesia. Ya, jadi daerah-daerah di Indonesia membuat suatu karya seni rupa daerah yang memiliki ciri khas dari daerah mereka masing-masing. Oke, sekarang karya seni rupa daerah itu berdasarkan fungsinya ada dua kelompok ya anak-anak. Yang pertama yaitu seni rupa murni, yaitu karya seni rupa yang hanya mementingkan nilai keindahannya saja. Contohnya seni lukis dan seni patung. Jadi seperti lukisan dan patung hanya bisa kita lihat saja, kita bisa nikmati saja. Ya, itu merupakan karya seni rupa murni. Yang kedua, seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang memiliki nilai kegunaan atau fungsional sekaligus memiliki nilai seni. Jadi karya seni rupa terapan itu memiliki kegunaan atau manfaat dalam kehidupan sehari-hari sekaligus memiliki nilai seni. Contohnya adalah batik. Seperti yang Miss gunakan saat ini, kain batik itu bisa dipakai sebagai baju, ya, berguna dan bermanfaat. Lalu selain batik ada ukiran kayu, ya, kayu itu diukir, contohnya kursi kayu diukir. Nah, bisa juga digunakan sebagai tempat duduk dan memiliki nilai seni, yaitu seni ukir itu tadi. Nah, kemudian gerabah atau keramik, bahan-bahan yang menggunakan bahan keramik, contohnya mangkuk, gelas yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gerabah atau keramik itu biasanya ada lukisan yang memiliki nilai seni ya anak-anak ya. Nah, itu contoh dari seni rupa terapan. Oke, kita akan mengetahui beberapa karya seni rupa terapan daerah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, kerajinan batik. Yang kedua, kerajinan ukir. Yang ketiga, kerajinan anyaman. Yang keempat, kerajinan tenun. Yang kelima, kerajinan keramik. Nah, untuk lebih memahami lagi, mari kita mendengarkan penjelasan berikut. Nah, anak-anak, beberapa karya seni rupa terapan daerah di Indonesia. Yang pertama, kerajinan batik. Kain batik dibuat dengan cara melukis dengan menggunakan canting dan kuas di atas kain dengan bahan lilin yang dipanaskan. Hasil proses membatik tersebut dinamakan batik tulis. Nah, anak-anak, ini adalah gambar macam-macam kain batik dari berbagai daerah di Indonesia. Daerah-daerah penghasil batik antara lain Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Madura, Cirebon, Tasikmalaya, dan juga dari Bali. Nah, anak-anak, sekarang yang kedua, kerajinan ukir. Kerajinan ukir di Indonesia antara lain berupa seni ukir kayu dan seni ukir logam. Daerah-daerah penghasil kerajinan ukir kayu di Indonesia diantaranya adalah Jepara atau Jawa Tengah, Cirebon, Jawa Barat, Bali, Kalimantan, Papua, Madura, Jawa Timur, dan Sumatera. Kerajinan ukir logam terbuat dari perak, tembaga, emas, dan kuningan. Proses pembuatan kerajinan logam banyak menggunakan teknik cetak atau cor, tempa, toreh, dan penyepuhan. Daerah penghasil kerajinan logam di Indonesia antara lain Jawa Tengah dan Yogyakarta.
sekarang yang ketiga, kerajinan anyaman. Anyaman adalah serat yang dirangkaikan hingga membentuk benda yang kaku, biasanya untuk membuat keranjang atau perabot. Anyaman dibuat dari bahan alami dan bahan sintetis. Bahan alami yang digunakan antara lain bambu, rotan, daun mendong, dan janur. Bahan-bahan sintetis yang digunakan antara lain plastik, pita, dan kertas. Daerah penghasil kerajinan anyaman antara lain Bali, Kudus, dan Kedu, Jawa Tengah, Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten. Nah, sekarang yang keempat ya, kerajinan tenun. Tenun merupakan hasil kerajinan tradisional yang dibuat dengan teknik dan alat khusus. Kerajinan tenun banyak terdapat di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, NTT, NTB, Lampung, Sulawesi, dan Sumatera Selatan. Ada dua jenis tenun, yaitu tenun ikat dan tenun songket. Keduanya berbeda dalam teknik dan bahan yang digunakan. Berbeda dengan tenun ikat, tenun songket mendapat tambahan benang emas yang diletakkan dengan teknik tusuk dan cukit. Nah, sekarang kita yang kelima ya, kerajinan keramik. Keramik merupakan hasil karya seni kerajinan yang berbahan dasar dari tanah. Hasil kerajinan keramik sangat beragam, seperti vas bunga, guci, mangkuk, cangkir, dan lain-lain. Daerah penghasil kerajinan keramik yang terkenal di Indonesia diantaranya Kasongan, Yogyakarta, serta Sompok, dan Mayong di Jepara, Jawa Tengah. Batik jumputan atau batik celup ikat. Batik jumputan adalah batik yang dikerjakan dengan cara ikat celup. Diikat dengan tali, dicelup dengan warna. Kata jumputan berasal dari bahasa Jawa. Menjumput berarti memungut atau mengambil dengan semua ujung jari tangan. Ada dua teknik membuat kain jumputan, yaitu teknik ikat dan teknik jahitan. Motif batik. Yang pertama, batik Yogyakarta. Salah satu motif khas batik Yogyakarta adalah batik yang digunakan di lingkungan keraton. Misalnya motif ceplok atau grompol. Batik ini memiliki tampilan warna dasar putih bersih dengan desain motif yang beragam. Dengan desain geometris yang polanya berbentuk seperti bunga mawar atau bintang, batik ini melambangkan harapan bagi pengantin yang menggunakannya. Selain motif ceplok yang terkenal, ada pula motif parang, keris, dan pedang. Motif ini memiliki arti kewibawaan, kekuasaan, serta kebesaran pemakaiannya. Motif ini biasanya digunakan oleh para raja dan keturunannya, serta digolongkan dalam jenis batik larangan. Yang kedua, batik Solo. Seperti halnya di Yogyakarta, Solo juga memiliki motif batik yang hanya digunakan di lingkungan Keraton Surakarta. Motif yang dimaksud adalah motif barong, parang, kawung, dan sawat. Selain itu, ada pula motif batik yang digunakan saat pernikahan. Batik Sidomukti yang dikenakan mempelai melambangkan harapan akan kehidupan penuh rezeki dan kebahagiaan. Yang ketiga, batik Cirebon. Motif batik mega mendung dengan gambar serupa awan menjadi ciri khas utama batik Cirebon. Selain itu, batik Cirebon juga kerap menjadikan satwa sebagai unsur motifnya. Batik dengan unsur garuda, ular, serta gajah dilambangkan sebagai simbol kekuatan kesultanan. Ada pula motif barong dan singa digambarkan sebagai cermin kehidupan kesultanan. Yang keempat, batik Pekalongan. Motif batik Pekalongan sedikit berbeda dengan batik lainnya. Batik Pekalongan yang tergolong ke dalam batik pesisir memiliki varian warna yang mencolok. Salah satu motif yang dipercaya sebagai motif asli Pekalongan adalah motif jelamprang. Ada yang berpendapat bahwa motif ini diambil dari bunga teratai yang sudah berkembang sejak agama Buddha dan Hindu masuk ke Jawa. Selain motif jelamprang, motif isen juga tak kalah terkenalnya sebagai ciri batik Pekalongan. Motif isen ini merupakan motif yang terbuat dari titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu. Sekarang yang kelima, batik Madura. Batik Madura pesisir memiliki warna khas yaitu warna biru, kuning, merah, dan hijau. Selain itu, batik Madura juga memiliki warna-warna kelam yang berkembang di daerah pedalaman. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas soal evaluasi 3
halaman 130, nomor 19 dan nomor 20. Nomor 19, teknik yang digunakan untuk membuat batik jumputan adalah A. Tarik, B. Ikat, C. Tulis, D. Canting. Jawaban yang benar adalah B. Ikat. Nomor 20, motif batik khas Pekalongan adalah motif A. Ceplok, B. Sidomukti, C. Jelamprang, D. Megabendung. Jawaban yang benar adalah C. Jelamprang. Anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran SBDP subtema 3 ya. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.